Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Kembara dimanapun teman-teman berada. Pada segmen kita kali ini sedikit berbeda. Kita menghadirkan seorang narasumber untuk menceritakan pengalaman mistisnya ya. Perkenalkan dulu, namanya Cak Man. Assalamualaikum Cak Man. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Apik. Alhamdulillah. Ya, Cak Man ini mempunyai hobi yang sangat luar biasa sekali. Hobinya adalah memancing. Tapi tidak hanya memancing. Di sini Cak Man ketika melakukan hobinya memancing itu, dia sedikit ada cerita misteri yang akan diberbagikan kepada Kembara Sunyi pada malam hari ini. Langsung saja mungkin Cak Man ya, gimana ini pengalaman misteriusnya ketika mancing? Ya, semua itu kan berawal dari ketidaksengajaan. Rencananya mancing itu kalau nggak salah saya ingat itu sekitar tahun 2016. Itu saya ketemu sama temen mancing saya yang lama, cukup lama, nggak habis pindah rumah gitu loh, nggak ketemu. Kemudian ketemu waktu kita ada acara pernikahan, ketemu, kemudian ya itu janjian mancing minggu libur ya wes, ayo kita mancing di tambak gitu kan. Tambak lu tambak kan sakit dari perumahan kan sekarang gitu. Wis ono aku duwe tambak rahasia tempatnya, gak tahu rono kon jarene, gak pernah ke situ gitu. Kemudian ya udah wis, jam berapa berangkatnya? jam 6 pagi. Akhirnya saya minggu jam 6 itu jemput ke rumahnya teman saya itu, terus langsung menuju ke tambak yang dimaksud itu. Setelah kira-kira hampir 20 menit perjalanan dari rumah teman saya itu, motor kan kita goncengan ya. Berdua aja ini? Cuma berdua aja. Waktu itu ya sekitar 20 menitan setelah dari rumahnya itu, ban kita itu kempos, bocor. Kemudian kita dorong sambil cari tempel ban di sekitar situ. Alhamdulillah kita udah ketemu. Terus kita persiapkan umpan pancingnya itu, umpan, beli cacing, terus kemudian beli pelampungnya itu kan lama nggak mancing juga. Udah lengkap semua, kita menuju ke tambak. Ternyata tambaknya itu jauh dari pemukiman. Iya, jauh masuk sekali. Jadi teman saya itu waktu perjalanan itu bilang, iki tambak yang terakhir sendiri tempatnya. Yang terakhir sendiri, setelah tambak itu ada beberapa pohon-pohon mangrove itu, kemudian udah laut. Jadi posisinya itu tambak terakhir sendiri gitu. Nah waktu itu sudah masuk ke tambak ya, sekitar berapa menit kita udah sampai ke gubuknya yang jaga tambak itu. Ke gubuknya jaga tambak itu. Kemudian ya mancing biasa. Kan ada berapa tambak ya? Ada 3 tambak. Yang jaga 1, cuma tambaknya ada 3, punya 3 tambak gitu. Terus temen yang sebelah baratnya gubuk itu, tambak itu, saya mancing di situ. Dapat gondolan gitu loh. Cuma nggak besar-besar. Terus saya tanya sama temanku, katanya ikannya di sini besar-besar, 5 nyari, di atas 4 nyari. Sebelandi. Saya tanya ngono. Kulo takono sing Joko. Akhirnya saya nyamperin sama yang ini. Sebenarnya udah dapat banyak ikannya, cuma belum puas ya. Iya, jadi cari yang agak besaran dikit gitu. Pak, jadi ini nang kene ono iwak sampai 5 nyari lebih gitu. Ono, cuma ojo dipancing Mas. Ojo, jangan ke situ. Ya tambake sebelah ndi? Ya tambak sebelah wetan iki.
Jadi gubuknya itu di tengah-tengah, sini tambak, sininya tambak, belakangnya tambak gitu. Saya mancing yang sebelah barat sini. Setelah itu, ojo mas, ojo mancing runo, singit, gitu. Singit apa sih? Wong awan-awan kan siang-siang gitu. Singit apa? Gak apa-apa. Wis ojo tamas. Terus temanku bilang, wis talah mancing kene ae, mancing sini aja. Iki lu wis dapat banyak. Ya wis. Mancing, setelah itu kalau nggak salah habis beduk itu kita dibikinkan ini, apa, mie goreng, mie kuah, sama telur gitu kan, ada tempat masaknya di gubuk itu. Kita disuruh apa namanya, istirahat dulu sama temennya, temanku itu yang jaga gubuk, yang jaga tambak itu temanku itu. Wes ayo pek leren sih, ayo mangan sih makan. Terus habis makan kita sambil santai-santai rokokan sama ngopi di situ. Saya juga nanya, tuh, Cak, opo tambak wetan gak oleh sampean gak oleh tak pancing, gini. Wah, ojo pek, jangan, bilangnya. Lah iya kena opo, istilah ojo, soal isi tas beres. Loh, beres opo sih? Tak pikir, beres apa Pak? Beresnya kena opo sih sini, kena opo? Akhirnya di sela-sela istirahat waktu mancing itu, akhirnya dia cerita, gini loh mas, ya kenapa Pak? 2 bulan winginane, 2 bulan yang lalu, laban itu pintu apa? Pintu masuknya air, pintu keluar masuknya air tambak itu namanya laban. Iku nang kono mari ono wong nyangkut. Tuh, wong nyangkut maksudnya arek kelelep ngono lah, duduk. Mayit. Jadi pintu airnya itu waktu dia mau mengeluarkan air, pas air sungai surut itu ada mayit itu masuk ya sekitar 1 meter lah. Kalau 1 meter kan badan melengkung gini toh, masuk itu. Terus dia mau buka papanya ini, ternyata ada mayit. Dan juga agak bau, udah berapa lama nggak tahu, busuk gitu ya. Iya, udah mengeluarkan baunya itu udah tercium gitu. Kemudian dia nggak jadi mengeluarkan apa namanya, mengeluarkan airnya. Ya juga bingung juga ini apa yang jaga itu. Kan di situ ada beberapa gubuk ya, ada 1, 2, 4, ada 4 gubuk di situ. Satu gubuk itu bisa jaga 2 tambak sampai 4 tambak gitu loh. Yang punya temennya temanku itu 3 tambak. Terus akhirnya nggak jadi dikeluarkan airnya. Dia bilang sama temen-temennya itu yang jaga tambak, iya yang jaga gubuk, ada 4 orang itu sama dia. Cak ini nang gubukku sih, Cak nang gubukku ono opo, bilang gitu. Aku lho nang labanku sing laban wetan nemu mayit loh sing gena. Nah terus ya opo iki, satunya bilang sing kene lho, apa, kita lapor aja ke polisi biar nggak repot. Oh, kakak aku mau wedi gitu, nggak tahu karena takut takut diproses, takut dituduh mungkin ya. Iya bisa jadi seperti itu. Akhirnya dirembuk sama 4 orang itu wis gini ae, dimakamno ae. Loh, mosok awak dhewe iki ngusung teko kene nang njaba, enggak, wis dimakamkan di daerah situ. Jadi jenazah yang ditemukan itu dimakamkan di daerah situ. Setelah dimakamkan, kemudian itu kan para jaga pulang kan, semua pulang, mau rutinitas seperti biasa gitu loh. Selang berapa hari, sekitar 2 harian katanya yang jaga tambak 2 harian mas. Kalau jaga tambak itu kan pagi biasanya datang ambil udangnya di uwan itu, terus habis itu setor ke pengepul, terus dia balik lagi jaga babati suket gitu ya, sampai aktivitas rutinitas itu seperti sampai sore hari menjelang maghrib. Nah setelah dimakamkan itu, 2 hari setelah pemakaman itu, yang jaga tambak ini dengar orang nangis. Kan itu yang meninggal itu perempuan. Perempuan nangis. Terus sopo sih mancing kok ngejak
arek wedok nangis ngene sopo, dikira orang mancing gitu loh. Dicari di tangga itu sama di tambak sebelah belakang itu nggak ada orang, juga mau maghrib gini. Nangis, wis bisa cuek, pulang. Besoknya lagi kan tambaknya itu gubuknya itu di tengah-tengah, punyanya itu. Di sini di sebelah sini depannya ada, sebelah kirinya ada, belakangnya ada. Nah, yang tengah ini memang gubuknya itu enak dingin, Mas. Banyak apa namanya? Pohon-pohon. Pohon-pohonnya gitu loh. Tempat ngumpulnya para penjaga tambak di situ. Setelah habis apa? Mereka kerja kan habis duhur gitu loh. Kan istirahat nyantai-nyantai gitu loh. Nyantai di gubuk tengah situ. Orang 4 yang makamkan dengar semua. Nangis lagi. Nangis. Kemudian si yang jaga yang ini tadi yang punya tambak ini yang jaga gubuk ini, aku wingi Cak, ya krungu arek iki nangis, tak pikir arek mancing nang tambak sampean gitu. Tak pikir orang mancingnya itu di tambaknya temennya itu dicari ya nggak ono, nang tambakku ya nggak ono. Terus tak tinggal mulai, saiki krungu kabeh iya. Akhirnya mereka juga berpikir, opo yang kita makamkan kemarin itu. Minta apa istilahnya didoakan atau diapakan gitu ya, diruat seperti apa. Akhirnya dengan inisiatif 4 orang temennya itu tadi, ya ala kadarnya sederhana. Kalau ada orang pemancing di situ, apa namanya, ya diajak apa ikut kirim doa lah istilahnya. Ya makan-makan sederhana itu dijalankan sekitar 3 hari kalau nggak 4 hari gitu. Setelah dia dengar awalnya itu nangis setelah pemakaman itu. Tapi sering berarti nangis-nangisnya itu ya? Setelah pemakaman 2 hari. Setelah pemakaman 2 hari dia itu baru nangis. Kemudian akhirnya yang hari ketiganya itu baru apa namanya diselamati lah istilah diselamati gitu, dikirimi doa gitu. Sampai hari yang ke-7. Setelah itu apa namanya? Enggak tangisan suara tangisan itu udah nggak ada lagi. Jadi selama proses ditahliya atau dikirim doa itu ya, itu masih nangis, gitu loh. Dan 4 orang ini dengar semua. Biasanya habis asar, kalau nggak gitu mendekati maghrib. Jadi akhirnya setelah itu dibanjai, ditahliya, dikirim doa, kemudian bilang, wis ojo ono arek sing mancing di sebelah kono. Tapi ikannya besar-besar, Mas. Memang kan nggak boleh dipancing. Jadi tambak di situ nggak boleh dipancing. Nggak boleh dipancing sehingga ikannya itu memang besar-besar, nggak ada yang kecil. Dan ini pernah saya sekali ke situ. Tuh pernah. Kebetulan yang jaga ini belum datang atau nggak tahu ya, ada hajat atau apa nggak ke situ. Saya sama temanku itu tadi, karena kan yang kan dapat banyak, pengen baleni lagi ke situ. Tak ajak temanku, ayo nang lapan wetan ae, mancing nang tambak wetan gitu. Mancing nang tambak wetan, kan oleh gede-gede lumayan. Oleh 5 wis kena 3 iwak iki. Wis gak budalo dhewe, temanku bilang gitu. Ya akhirnya tapi akses galengannya mau menuju ke tambaknya itu pohon-pohon bakonya itu rimbun, Mas. Jadi melewati sela-selanya itu memang kayaknya nggak pernah dilewati orang gitu loh, nggak ada kan. Biasanya kalau tambak itu ada bekas tapak-tapaknya orang yang lewat gitu, itu nggak ada sama sekali. Jika di situ ya cukup sekitar 150 meter lah jalan menuju laban itu, karena kan di depan laban itu kan posisi tambak yang paling dalam. Jadi kumpulnya ikan itu di situ. Targetku saya mancing di situ gitu loh. Mancing di situ. Tak taruh mancingku. Memang ikannya besar-besar. Saya dapat 4. Ya agak lama sih. Kemudian kok saya udah denger cerita itu gitu loh. Cuma aku awan-awan aja loh. Nggak ada apa-apa. Nggak pikiran aneh-aneh. Aneh-aneh gitu, nggak aneh-aneh gitu loh. Nggak aneh-aneh. Tak teruskan mancing sampai beduk mau ke asar sekitar jam 2:30 gitu. Kok tiba-tiba itu nggak ada suara burung-burung, kan biasanya kan di tambak itu kan banyak burung ya, hijau gitu ya. Hijau ya, kayak
perenjak atau apa gitu kan banyak. Itu sunyi. Tapi saya kelihatan teman saya itu, kelihatan di sana dia masih mancing gitu, kelihatan gitu. Kok sunyi gitu. Terus apa pancingan saya ini pelampungnya tenggelam. Lampunya tenggelam. Kan biasa kalau digondol ikan kan langsung ambles gitu ya. Benar. Tak tarik nggak dapet. Tak kasih umpan lagi, cacing lagi tak lempar. Gitu. Tungguin lagi, serat. Nggak dapat lagi. Nggak dapat. Tapi cacingnya hilang, gitu loh. Kan saya apal ya Mas ya. Kalau pelampung itu gimana kalau dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar kan saya apal gitu loh. Kalau mujair cepret atau nilai saya apal banget gitu loh. Loh ini gondolannya mujair gede. Gitu. Lep, lep, tarik nggak dapet. Tak umpan lagi, nggak dapat lagi. Semakin penasaran gitu. Iya, benar. Semakin penasaran. Akhirnya awalnya aku itu nggak di labannya persis, agak ke barat dikit lah. Kira-kira 5 meteran agak ke barat gitu. Penasaran. Akhirnya saya duduk di atas laban yang ditemukan mayat perempuan itu tadi. Saya duduk di situ, mancing. Sama Mas, pelampungnya itu juga lep masuk. Diangkat nggak dapat. Terus tak lempar lagi. Sering apa? Gondolnya cepet gitu. Taruh nggak dapat. Ikan apa sih? Kalau erong-erong ada ikan erong-erong itu kalau makan itu slut tapi nggak dapat. Tapi itu kayak bukan erong-erong, bukan. Dul lep gini. Tak tarik nggak dapat lagi. Kok tambah suwe tambah aneh sih. Saya akhirnya secara otomatis mengaitkan ceritanya yang minggu kemarin gitu loh. Waktu ngobrol itu sama yang jaga tambak itu. Maksud saya akhirnya ya rotok ngetek titik sih. Rotok ngetek titik, tapi tak terus non. Terus, tapi nggak dapat ikan. Aku cuma dapat 4 tok. Besar. Tak terus non. Nggak tahu ya, mungkin itu istilahnya apa? Saya diperingatkan jangan duduk di situ atau jangan mancing di tambak sebelah timur. Iya. Akhirnya ada telinga ini kan kalau ditiup itu kan terasa ya. Terasa. Gitu kan terasa kan gitu. Antara ditiup sama orang sama angin itu terasa beda ya. Benar. Ini sempat malah karek separuh hatiku. Dek mosok temenan sih awan-awan ngene mosok ono sih ngono. Dek. Wis nggak tak pikir tetap mancing tapi wis mek dek ngono tok aku. Tak mancing lagi. Gitu lagi karena penasaran gitu Mas. Penasaran kok amblas ditarik nggak dapat ikan. Gitu lagi sampai dengar suara-suara apa? Sholawatan ngaji itu loh Mas. Mau asar kan? Mau asar gitu. Set. Gitu lagi. Gantian. Bukan telinga dek jitoke sini Mas. Di leher belakang ini. Leher belakang ini tengkuk sini. Pegang. Ditiup lagi. Ditiup lagi. Gitu. Set. Karena apa? Orang aku mulai gak nyaman gitu loh. Kok ya untungnya itu siapa itu yang jaga tambak itu datang gitu loh. Dia lihat mau ngontrol wuwan kan di situ dipasang wuwan juga. Mau ngontrol situ. Loh, Pek. Ojo nang kene, Pek. Wis talahe kok lek butuh iwak tak kei, kon butuh iwak sak piro tak kei. Sampai gitu ya. Iya, ojo nang kene, ojo nang kene. Ojo nang kene. Saat habis gitu, ya wis Pak. Tak ringkesi panjangku ikan apa? Wih, gede-gede yo. Iya, tapi emang aku dibondoli terus. Gak kena. Aku dhewe lho, gak wani mancing nang kono sampean kok nang kono. Habis itu aku balik lagi toh. Balik lagi ke temanku di sebelah tambak yang barat itu. Seret. Yang jaga tambak aku ikut mancing. Akhirnya kita mancing bertiga setelah asar itu. Ini bertiga. Pek, lek mane-mane. Kalau lain kali jangan mancing di situ. Ini opo? Waktu hari Kamis kemarin, ya, ono arek mancing nang kono. Ada 3 orang mancing di situ. Di barat memang dia itu ngincer yang besar. Iya benar. Yang satunya itu kesurupan. Gitu loh. Kesurupan dia itu masuk ke apa? Ke tambaknya. Ke tambaknya tadi itu. Nggak tadi apa? Dia itu kayak nyemplung gitu loh Mas. Jadi nyemplung, nggak tahu nyemplungnya itu karena apa, pancingannya kecangkut atau apa, nyemplung cuma diangkat gini nggak bisa kayak ada yang gandoli mungkin. Iya. Tuh, diangkat nggak bisa sama temennya 2 nggak bisa
gitu loh. Sampai akhirnya ada itu minta tolong tetangganya itu salah satu minta tolong itu akhirnya nggak tahu sama katanya mukanya dicuci sama air tambak itu habis itu ditarik orang 3 bisa terus itu nggak sadar dibawa ke gubuk jadi habis diangkat itu nggak sadar terus habis itu diangkat ke gubuk istirahat. Jadi setelah itu makanya aku mancing di situ itu bener-bener nggak dibolehin sampai yang jaga tambak itu bilang kalau butuh ikan berapapun tak kasih jangan di situ karena takut resiko juga nanti kalau ada apa-apanya kan yang jaga tambak itu yang diminta pertanggungjawaban toh sama itu sama warganya situ. Jadi akhirnya setelah diselamati tadi itu saya kembali lagi yang diselamati 7 hari tadi tangisan itu nggak ada, cuman nggak boleh sama dia ke situ karena ya nggak tahu ya mungkin karena proses kematiannya nggak wajar atau seperti apa. Jadi kan itu kan tambak terakhir sih mas, tambak terakhir kemudian pohon-pohon bako langsung ke laut. Nggak tahu itu mayat dari mana kenapa kok bisa masuk ke labanya. Berarti masih misteri ya si mayat ini berarti. Iya, nggak tahu, tanpa identitas memang. Tanpa identitas langsung dimakamkan di daerah situ. Sampai sekarang pun kapan hari itu sekitar 2 bulan yang lalu saya sempat ke sana. Ya Bocah, wis gak usah mancing awakmu, mancing nang wetan maneh. Jadi dia itu bawa jaring. Jadi dijaringno ikan aku. Jadi nggak mancing wis. Jaring ikan dapat langsung wis ini kawan aku kepingin mancing kok sampean jaring gak wis gua mancing belakrak nang ini wetan maneh tapi memang nggak boleh sama dia, nggak boleh di sebelah timur itu resiko banget benar mas ya. Emang itu ada beberapa hal yang harus kita jaga mengingat seperti itu ya. Ketika mungkin teman-teman di sana menemukan si mayat itu, kemudian ya alhamdulillah sudah bisa dikuburkan di sana meskipun tanpa identitas seperti itu ya. Dan mudah-mudahan si mayat itu meskipun tanpa identitas, mudah-mudahan amal dan perbuatannya itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian ketika mungkin kita kan masih belum tahu latar belakangnya karena apa dia itu meninggalnya ya. Ya semoga saja kejadian itu tidak terjadi lagi dan suasana di sana itu bisa kondusif lagi gitu mas ya. Dan teman-teman yang bisa memancing juga bisa enak lagi gitu. Ya nggak ngerasa keteror juga. Waktu itu memang bener-bener kalau pemancing itu kan digondol nggak dapat penasaran. Memang nggak tahu itu unsur dari itu gaibnya atau seperti apa. Tapi Allahu a'lam ya. Allahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Cak Man atas pengalaman misterinya berbagi dengan Kembara Sunyi. Mudah-mudahan video kali ini cerita mistis yang disampaikan oleh Cak Man bisa bermanfaat untuk kita dan mudah-mudahan si mbaknya yang menjadi korban mungkin pembunuhan tersebut ataupun mungkin korban yang lainnya itu bisa diampuni oleh Allah SWT dan amal-amal perbuatannya diterima di sisinya seperti itu ya. Sekian dulu untuk segmen kali ini. Dan tetap saksikan Kembara Sunyi di segmen-segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Man.